Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil. Sehingga Indonesia memiliki ekosistem pesisir terluas. Salah satu bagian terpenting dari rantai ekologi tersebut adalah ekosistem mangrove, yang merupakan jantung dari siklus ekologi yang terjadi dalam wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan masyarakat dan biota perairan terhadap ekosistem mangrove. Di Indonesia, sebaran hutan mangrove terluas berada di Papua, yang mencapai 1,6 juta hektar. Namun, ekosistem mangrove pada Teluk Yotefa terus-menerus mengalami penurunan jumlah luasan, yang semula pada tahun 1967, jumlah luasan mangrove mencapai 511,24 hektar. Dan pada tahun 2017, jumlah luasan hutan mangrove menjadi 233,12 hektar. Lantas mengapa? Penurunan luasan hutan mangrove ini diduga akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta pembangunan infrastruktur yang terjadi pada sekitar teluk tersebut. Kota Jayapura, Provinsi Papua Barat, terletak antara 137 derajat 27 menit sampai 141 derajat 41 menit bujur timur dan 1 derajat 271 menit sampai 3 derajat 49 menit lintang selatan, dengan luas wilayah sebesar 940 km persegi. Mangrove Teluk Yotefa terletak pada distrik Jayapura Selatan dan Abepura, lebih tepatnya di Desa Enggros, Tobati, dan Nafri. Itulah Teluk Yotefa, begitu terkenal dengan potensi pemandangan alam laut yang indah. Sehingga pada tahun 1996 ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 714 dengan luasan 1.675 hektar. Selain perannya sebagai penahan erosi dan abrasi pantai, mangrove tersebut juga memiliki potensi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, karena merupakan lumbung makanan dan tempat berinteraksi sosial budaya bagi kaum perempuan pada saat mencari kerang rawa, siput, udang, dan kayu bakar, serta potensi ekonomi sebagai sumber kayu bakar, pertambakan, tempat pembuatan garam, dan bahan bangunan bagi masyarakat yang bermata pencaharian di sekitar tambak. Semakin tinggi pembangunan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk, maka akan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Kondisi tersebut dapat berakibat pada daya dukung lingkungan yang berkurang akibat aktivitas manusia yang akan berdampak pada tingginya tingkat degradasi lingkungan hutan mangrove. Degradasi mangrove pada Teluk Yotefa disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pembukaan areal yang mengkonversi kawasan mangrove menjadi peruntukan lain, seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan Holtekam dengan Hamadi sepanjang 723 meter dengan lebar 21 meter, mengakibatkan timbulnya masalah-masalah lain yang diantaranya yaitu penurunan produktivitas hutan mangrove yang semula dapat menghasilkan banyak tangkapan ikan serta banyaknya pohon untuk dijadikan kayu bakar, kini menjadi terbatas, dan dari keterbatasan produktivitas lahan tersebut mengakibatkan penurunan perekonomian masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan mangrove ini. Agar kerusakan hutan mangrove di Teluk Yotefa dapat berkurang ataupun kembali menjadi baik, kami pun memberikan rekomendasi, yaitu pertama, melakukan zonasi terhadap Teluk Yotefa, di mana lokasi lindung ataupun lokasi yang boleh dibangun.
serta pembuatan kebijakan pelarangan yang tegas terkait pembangunan di daerah lindung. Kedua, membuat kebijakan dan larangan yang tegas terkait dengan pemanfaatan hutan mangrove secara besar-besaran oleh masyarakat sekitar ataupun lainnya. Ketiga, melakukan restorasi dengan cara menerapkan program penanaman mangrove bersama masyarakat secara rutin. Keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelestarian mangrove. Kelima, atau yang terakhir, yaitu melaksanakan program pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, di mana pada mangrove yang sudah mengalami kerusakan direhabilitasi agar menjadi baik dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat dan warga yang sudah dilatih. Demikian paparan kami mengenai identifikasi ekosistem mangrove di Teluk Yutefa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jalan-jalan sambil makan mie. Telur puyuh warnanya putih. Sekian paparan dari kami ucapkan terima kasih.